Hari ini kita akan membahas seri Tianya Senti, asal mula dari bintang-bintang. Kenapa cinta seringkali diiringi dengan rasa sakit? Bisakah kita memiliki hubungan tanpa penderitaan? Jika kamu bisa benar-benar memahami satu prinsip ini, maka selama hidupmu, cinta tidak akan lagi menjadi sumber masalah. Seorang bijak pernah mengatakan bahwa inti dari ajaran Buddha dapat dirangkum dalam 4 huruf. Yuan Qi sebab akibat Don Xingkong, kekosongan hakikat. Apa itu Yuan Qi? Sebab akibat. Dalam ajaran Buddha, prinsip paling dasar adalah hukum sebab akibat, yang juga disebut karma. Semua hal dalam hidupmu, termasuk setiap pasangan yang kamu temui, bukanlah kebetulan. Semua pertemuan adalah hasil dari sebab dan kondisi yang telah terbentuk sebelumnya. Misalnya, dalam kisah impian pavilion merah, Dream of the Red Chamber, kisah cinta antara Jia Baoyu dan Lin Dayu adalah contoh klasik dari karma. Di kehidupan sebelumnya, Baoyu rajin menyirami rumput Jiangju perwujudan Lin Dayu. Dan karena itu, setelah terlahir kembali sebagai manusia, Lin Dayu ditakdirkan membayar kembali kebaikan itu dengan air matanya. Dan saat air matanya telah habis, maka berakhirlah hubungan mereka. Setelah itu, masing-masing kembali ke perjalanan hidupnya sendiri. Maka dari itu, jika hari ini aku bertemu seseorang, aku mencintainya sepenuh hati. Aku memberi dengan tulus. Aku menjalani hubungan ini dengan welas asih, dengan kebaikan dan prinsip yang kuat, maka aku sedang menanam benih karma yang baik. Mungkin semesta tidak akan membalasnya lewat orang ini, tetapi mungkin di hubungan berikutnya, aku akan bertemu seseorang yang lebih baik, sebagai balasan atas kebaikan yang kutanam hari ini. Benih baik hari ini akan berbuah indah suatu hari nanti. Orang yang salah, aku lepaskan dengan damai. Orang yang tepat, akan aku syukuri sepenuh hati. Saat kamu bisa memiliki sikap seperti ini dalam cinta, maka kamu tidak akan lagi merasa sakit hati. Kamu langsung merasakan kebebasan dan kelegaan. Lalu, apa itu Xingkong? Kekosongan hakikat. Kata kosong di sini bukan berarti tidak ada apa-apa. Seperti dalam Sutra Intan disebutkan, seperti embun pagi, seperti kilat di langit. Artinya semua hal di dunia ini bersifat sementara dan cepat berlalu. Dua orang yang saling mencintai pada akhirnya akan berpisah, karena seseorang pasti akan pergi lebih dulu dari dunia ini. Maka pertanyaannya, apa yang benar-benar abadi? Jika hidup ini kamu jalani dengan mengejar sesuatu yang abadi, maka seluruh proses kehidupanmu akan penuh penderitaan dan kekecewaan. Apa makna dari semua ini bagi kita? Karena segala hal dalam hidup ini tidak kekal, maka kita harus hidup di saat ini. Nikmati sepenuhnya setiap hubungan, rasakan semuanya tanpa keterikatan berlebihan. Akhir tahun lalu, aku baru saja mengakhiri hubungan selama 3 tahun. Tidak ada penyesalan, tidak ada air mata, tidak ada drama atau perebutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menghadapi akhir cinta dengan kedewasaan sejati. Dan inilah yang disebut sebuah latihan spiritual. Latihan sejati adalah memiliki hati yang tenang di tengah ketidakpastian hidup. Jika semua yang diberikan semesta padaku adalah sementara, mengapa aku harus melawan kodrat itu? Mengapa aku berusaha keras mempertahankan sesuatu agar tidak berubah? Seperti memegang apel dan berharap ia tidak pernah busuk, tapi apel itu tetap akan membusuk. Itulah cinta yang dulu sangat aku inginkan. Itulah orang yang dulu sangat aku cintai. Sekarang, aku belajar untuk melepaskannya, seperti bunga teratai yang mekar perlahan. Aku tidak lagi terobsesi untuk memiliki. Aku serahkan semuanya pada semesta. Biarlah ia membawaku ke tempat yang paling sesuai untukku. Aku percaya padamu. Aku tunduk pada kehendakmu. Saat aku melakukan ini, hatiku dipenuhi sukacita, ketenangan, dan kebebasan. Aku tidak lagi terbelenggu oleh keinginan untuk memiliki sesuatu secara abadi. Aku bisa bernapas lega. Aku serahkan hatiku pada bunga teratai, tubuhku pada tangan Buddha, nasibku pada jalan hidup yang telah ditetapkan. Gelombang dunia, naik turun kehidupan, mekarnya bunga, dan layunya cinta. Semua itu aku saksikan dengan tenang. Aku tak lagi berusaha menggenggam. Aku biarkan mereka datang dan pergi dengan alami. Aku lihat mereka bermekaran, aku juga lihat mereka gugur dan hilang. Terima kasih telah datang ke hidupku.
memperkaya pengalamanku. Dan terima kasih juga karena telah pergi, membuka jalan bagi perjalanan baru yang lebih indah. Aku tidak lagi terikat pada permukaan realitas. Wujud adalah kekosongan. Kekosongan adalah wujud. Bukankah ini pelajaran utama dalam hidup? Yuan Qixing Kong. Segala sesuatu muncul karena sebab dan lenyap saat sebab itu berakhir. Setiap hubungan adalah bagian dari perjalanan spiritual kita. Nikmati semuanya sepenuh hati. Saat mencintai, cintailah dengan sepenuh jiwa. Aku menikmati saat jatuh cinta. Aku juga menikmati saat sendiri. Aku tertawa. Aku menangis. Semua itu adalah bagian dari keindahan hidup. Bagian dari pengalaman jiwa yang tidak boleh dilewatkan. Aku tunduk pada kehendak kehidupan. Maka hidupku akan dijalani dengan tenang dan penuh makna. Terakhir, aku ingin berkata, manusia tidak bisa dipaksa percaya. Hanya bisa tercerahkan. Kesadaran harus datang lebih awal. Jangan menyesal di usia senja. Jangan hanya bisa menyesal saat semuanya sudah terlambat.